Halo, selamat sore, Mister. Sore. Eh, Mister, saya mau bertanya soal ini, Mister. Statement Menko Polhukam, Prof. Mahfud, terkait dengan kasus Verdi Sambo CS ini, Mister. Ini kan sudah sering kita bahas berkali-kali soal kasus ini. Jadi beliau mengatakan ada gerakan bawah tanah yang ingin membebaskan ataupun tetap menghukum FS. Itu bagaimana respon dan komentar Anda selaku pakar hukum, karena Anda ini kan memberikan komentar dan statement sangat objektif. Ya, Mahfud MD kan sebagai Menko Polhukam, dia punya banyak aparat lah dari segala bidang, baik itu dari TNI maupun kepolisian, termasuk badan intelijen yang dia bawa koordinasinya. Saya rasa dia tidak asal berbicara. Tetapi kalau pakai istilah gerakan bawah tanah, menurut saya itu mengingatkan saya akan gerakan bawah tanah zaman melawan penjajahan zaman Belanda maupun zaman Jepang, yang sifatnya gerakan yang sifatnya diam-diam dari para pejuang kemerdekaan. Ya, juga zaman gerakan Fretilin melawan pemerintah Republik Indonesia yang kita sebut sebagai clandestine. Tetapi kalau dalam kaitan ada pihak-pihak tertentu yang gerilya, menurut saya itu hal-hal yang wajar. Ada dua kutub dalam hal ini yang kira-kira menginginkan agar Sambo setidak-tidaknya lah kita katakan, kalau tidak bisa dibebaskan akan dipidana lebih ringan dari tuntutan jaksa, maupun ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan ada Sambo tetap dipidana berat. Itu hal yang wajar. Sepanjang pengalaman dan pengamatan saya, pasti untuk perkara yang sifatnya high profile cases ini berkaitan dengan, pertama, kasusnya adalah kasus yang punya implikasi besar maupun luas, seperti tindak pidana atau delik-delik khusus berkaitan dengan korupsi, illegal logging, narkotika, illegal mining, maupun dalam hal ini pembunuhan berencana yang kita sebut tindak pidana serius. Dalam kita tuh high profile itu selain berkaitan dengan kasusnya yang besar maupun berat, pelaku dari tindak pidananya biasanya orang punya jabatan yang tinggi, punya kekuasaan dan kewenangan. Dalam praktek otomatis yang selama ini yang kelihatan yang membela, mendampingi serta membela kepentingan dari Sambo ini kan yang selalu muncul di televisi, baik dalam proses penyidikan sampai dengan proses pengadilan yang tiap hari kita katakan muncul di TV, berbicara untuk dan atas nama serta mendampingi Verdi Sambo di pengadilan. Itu adalah tim penasihat hukum. Lazimnya untuk sepanjang pengamatan dan pengalaman saya untuk perkara ini, baik itu dari kerabat keluarga Sambo sendiri maupun pihak-pihak yang selama ini merasa bahwa dia banyak kepentingannya yang dibela atau dia selama ini mendapatkan keuntungan dari Sambo, pasti berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Sambo. Selain tim penasihat hukum yang sering muncul di permukaan, muncul di publik, ada tim lain biasanya yang intinya mengadakan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait untuk proses perkara ini. Kalau di tahap proses persidangan, pasti mereka mencoba mendekati pejabat-pejabat tinggi atau pejabat terkait di Kejaksaan Agung yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Kalau penuntut umum tertinggi kan adalah Jaksa Agung, biasanya diwakili oleh Jampidum atas izin Jaksa Agung untuk menuntut. Strafmat itu lamanya ancaman pidana berapa tinggi, itu kewenangan semata-mata dari Kejaksaan Agung. Nah, pasti mereka berusaha mendekati, baik itu dengan cara lobby-lobby maupun dengan upaya penyuapan. Dan kalau untuk pengadilan, cukup mereka melakukan pendekatan kepada hakim. Cuman ini kan semua indikasi-indikasi ini saya
rasakan itu pasti di mata publik itu akan relatif ada kebenarannya. Mengapa kita bisa lihat dari adanya disparitas tuntutan yang demikian jomplang atau jauh antara Ferdy Sambo dengan Putri Candrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Misalnya kita kasih pertimbangan atau konsideran dari tuntutan kepada Putri Candrawati, konsiderannya mirip dengan Ferdy Sambo. Kalau kita tidak mau katakan 100% sama, cuma hanya ada fakta yang meringankan bahwa Bu PC ini kan sopan, ya, tidak pernah dihukum. Sedangkan untuk Ferdy Sambo tidak ada faktor-faktor yang atau unsur-unsur meringankan. Sedangkan Kuat Ma'ruf kan pertimbangannya dia ikut dalam perencanaan pembunuhan ini dengan cara kayak Kuat Ma'ruf itu dia mengetahui adanya pembunuhan berencana ini, tetapi dia tidak melaporkan dan dia tidak pernah berbicara secara tegas atau berbelit-belit dalam hal ini. Termasuk Ricky Rizal juga ikut terlibat karena dia ikut mengamankan senjata Joshua. Dia juga mengetahui adanya pembunuhan berencana ini, tetapi dia tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, atau kita katakan sebagai delik omisi atau omission, dalam arti dia melanggar adanya suatu keharusan untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi. Disparitas inilah yang wajar bagi saya menimbulkan kecurigaan di mata publik, sehingga kita tidak bisa salahkan kepada publik kalau timbul kecurigaan. Dan juga bisa kita katakan demikian, di dalam pertimbangan sebelum dijatuhkannya tuntutan itu kan seperti Pak Sambo itu kan dinyatakan dia tidak ada faktor-faktor maupun unsur-unsur yang meringankan, sehingga kalau itu dakwanya berkaitan dengan pembunuhan berencana pasal 340, kalau tidak ada fakta yang meringankan, dia harusnya kan straf mat yang dijatuhkan itu adalah pidana mati. Demikian juga dengan PC. Kalau pertimbangannya sama dengan Sambo, mengapa dia tidak dijatuhkan pidana yang tidak berbeda jauh dengan Pak Sambo? Hanya dikatakan bahwa PC itu bukan eksekutor, dia tidak melakukan penembakan terhadap ini, dia juga bukan aktor intelektual, tetapi kan dari seumur hidup terhadap Pak Sambo kepada PC dikenal 8 tahun itu sangat jauh sekali. Sementara seperti itu. Oke, jadi soal gerakan bawah tanah itu menurut Mister sesuatu yang wajar, kan ada dua kubu. Wajar, tapi saya bisa memahami maksud dan keinginan Pak Menko Polhukam itu kira-kira seperti ini. Ya, dia membaca indikasi seperti itu, atau pastilah dia mengetahui indikasi seperti itu baru bisa atau berani mengeluarkan statement. Tapi dia juga ingin bahwa kasus ini nantinya kan akan diputuskan oleh majelis hakim. Dia memberikan satu warning agar kasus ini diawasin, diamatin oleh seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari pihak penegak hukum, dari netizen maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga majelis hakim kalau sampai diintervensi, mereka akan berpikir 1000 kali untuk ngikutin kehendak pihak-pihak yang melakukan pendekatan, atau majelis hakim juga akan takut untuk ngikutin upaya-upaya tertentu, baik itu merupakan penyuapan maupun intimidasi kepada majelis hakim. Saya baca seperti itu, kan di dalam dunia intelijen itu hal yang biasa. Kita katakan sebagai test the water dalam hati itu. Oke, kalau soal vonis hakim, apakah memungkinkan vonis itu berbeda dari tuntutan, Mister? Sepengalaman Anda dan Anda melihat persoalan ini bagaimana soal vonis nantinya? Apakah misalnya majelis hakim harus atau wajib mengikuti tuntutan dengan angka-angka yang sudah disebutkan oleh JPU, atau boleh keluar dari angka itu?
majelis hakim dalam membuat pertimbangan, dia akan pertama mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Setelah itu alat-alat bukti yang ada, baik dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun petunjuk, maupun yang terakhir keterangan terdakwa. Berdasarkan itu, setelah itu dia juga akan mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, serta apakah ada pembelaan dan faktor-faktor yang meringankan atau faktor yang memberatkan terhadap terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum. Itulah yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Dan kemudian apakah ada alasan pembenar maupun pemaaf berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana atau terdakwa dalam hal ini. Ditambah dengan keyakinannya, kalau dengan alat bukti minimum yang tersedia, kita katakan minimal 2 alat bukti, plus hakim dari rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan, dari rangkaian alat-alat bukti yang diajukan para pihak-pihak berkepentingan dalam perkara ini, dia mempunyai keyakinan bahwa terdakwa itu secara syariah meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dia bisa membuat satu putusan akan kesalahan terdakwa. Nah, dan menyangkut strafmat itu akan berdasarkan pertimbangan dan keyakinan majelis hakim, sehingga bisa saja ini ada bahayanya bahwa apabila majelis hakim berpendapat tuntutan terhadap Putri, kita katakan demikian dulu, seperti Putri Chandrawati, Ricky Rijal, Kuat Ma'ruf itu adalah sangat jauh dibandingkan Ferdy Sambo, dia bisa aja menaikkan nilai pidana yang akan dijatuhkan. Atau terhadap Sambo ini ada bahaya juga, karena antara konsideran bahwa terhadap Sambo ini kan tidak ada faktor maupun unsur-unsur yang meringankan. Ya, seharusnya kan ancaman terberat dari pembunuhan berencana itu kan pidana mati. Kemungkinan besar bisa saja bahwa majelis hakim pilihannya adalah apakah dia mengikuti pertimbangan jaksa penuntut umum, dia bisa menjatuhkan pidana mati. Tapi kalau dia mengikuti tuntutan dari jaksa penuntut umum, dia bisa menjatuhkan pidana seumur hidup. Tapi mungkin saja dia akan mempertimbangkan faktor atau unsur yang meringankan. Pastilah di antara perbuatan atau faktor memberatkan ada faktor meringankan. Seperti Pak Sambo ini kan sebagai seorang anggota kepolisian kan dia sudah bekerja sudah 20 tahun lebih. Pasti ada kasus-kasus selama dia menjadi pejabat kepolisian, petinggi kepolisian yang dia ungkap untuk kepentingan bangsa dan negara ini, yang sekiranya dapat dijadikan unsur yang meringankan bagi diri dia. Dan kemudian kalau adanya penjatuhan pidana mati, itu pasti akan menimbulkan polemik atau diskursus di kalangan pemerhati hukum, kalangan pemerhati hak asasi manusia atau pegiat hak asasi manusia, maupun di kalangan publik. Itu akan menimbulkan polemik yang maupun diskursus yang berkepanjangan. Oke, berarti pada prinsipnya hakim boleh keluar dari tuntutan maupun dakwaan JPU, bisa menambah hukuman, bisa juga mengurangi, kan begitu? Bisa menambah, mengurangi, atau antara putusan dengan tuntutan sama. Itu kewenangan dia. Kalau soal ini, Mister, soal kan ada pernyataan juga dari penasihat hukum Baradae yang pada intinya menyatakan bahwa Baradae tidak ada ataupun tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Itu apa respon Anda soal itu, komentarnya? Saya kan tidak punya kepentingan dalam kasus ini. Semata-mata kepentingan saya adalah untuk memberikan edukasi,
maupun sosialisasi yang benar terhadap implementasi dari ketentuan KUHP maupun KUHAP. Nah, dalam kasus Ferdy Sambo CS, ancaman pidananya kan pasal 340, Yungto 338 lah kita katakan, karena unsurnya itu kan adalah pertama pasal 338 yang harus kita buktikan terlebih dahulu. Di dalam unsur pasal 338 itu kan ada unsur offset, kesengajaan ya untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang. Karena itu terdakwa itu dipidana karena pembunuhan. Itu kan bunyinya seperti itu. Di dalam unsur offset itu kesengajaan. Itu mengandung yang disebut itu dan konsepsi hukum pidana Belanda, karena asal KUHP pidana kita kan dari Wetboek van Strafrecht, ya kan? Hukum pidana Belanda, willen and weten itu pengertiannya bahwa seorang melakukan satu tindak pidana, dia pertama punya niat. Kalau niat itu untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, ada wederlichtelijk, itu adalah niat jahat atau mens rea. Kemudian pada saat dia melakukan niatnya itu, dia harus mengetahui, dia weten, dia mengetahui bahwa akibat perbuatan pidana yang dia lakukan mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini nih, pasal 338 maupun 340 dari perbuatan pembunuhan dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau khefoknya itu kan delik material itu kan. Tanpa adanya niat, bagaimana bisa seseorang dinyatakan telah menghilangkan nyawa orang lain? Bagaimana bisa dikatakan bahwa nyawa seseorang telah hilang? Karena ada niatlah atau mens rea yang diikutin oleh actus reus, perbuatan pidananya. Actus reus ini kan elemen inti dari delik, ya, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini, itulah bisa terjadi kita sebut pembunuhan terhadap diri Brigadir Joshua, Brigadir Joshua. Nah, makanya dalam hal ini saya pikir sangat tidak tepat dan sangat tidak benar kalau dikatakan Baradae tidak punya niat. Tanpa adanya niat, tidak ada pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Oke, jadi niat itu sesuatu instrumen yang paling penting terjadinya proses pembunuhan berarti. Unsur dari delik ini kan begini, unsur agar seseorang dapat dipidana. Unsur dari suatu strafbar feit adalah bahwa pertama adalah unsur dari rumusan deliknya. Rumusan delik itu kan ada unsur offset, sesuai kesengajaan, ya, mengandung juga mens rea dan diikuti actus reus. Dan karena delik material dia harus menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain atau khefok. Yang unsur kedua ada unsur syut. Syut itu artinya ada unsur kesalahan. Ketiga ada unsur bahwa seseorang itu tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf. Itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atau toerekeningsvatbaarheid, ya, bahwa dia itu agar dia dapat dipidana. Unsur-unsur itu harus ada di situ. Oke, ini yang terakhir, Mister, pertanyaannya soal GC, Justice Collaborator, yang disematkan kepada Baradae. Saya membukanya dari bahasa bahwa penasihat hukum maupun keluarga Baradae menganggap ini tuntutan JPU tidak adil. Jadi seolah-olah GC tidak berfungsi dan tidak diakomodir terkait Baradae. Nah, pendapat Anda, respon Anda soal GC terhadap Baradae seperti apa? Proses GC, kemudian apakah wajib nantinya akan mendapatkan keringanan hukuman atau bagaimana Anda melihat ini? Ya, timbulnya polemik maupun diskursus baik itu dari PH, dari Baradae
dari tim penasihat hukumnya maupun publik, menurut kami karena pertama ketidakpahaman maupun ketidakcermatan mereka terhadap apa yang dimaksud GC, yang pertama. Yang kedua, karena adanya disparitas tuntutan, yaitu terhadap Sambo, Baradae, PC, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Yang saya katakan misalkan tadi PC, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal kok ran 8 tahun, Sambo seumur hidup. Kemudian Baradae itu 12 tahun. Kalau misalnya disparitas antara Sambo dengan PC maupun Ricky dan Kuat Ma'ruf tidak terlalu jauh, misal 20 atau 15 tahun, itu disparitasnya itu tidak akan begitu menimbulkan rasa ketidakadilan dari keluarga, PH maupun sebagian publik. Bisa saya katakan bahwa banyak ketidakpahaman dari kalangan publik maupun praktisi hukum terhadap makna GC. GC yang ditetapkan kepada Baradae itu baru pada tahap LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana itu dia sudah mendapatkan pelindungan maupun privilege yang diberikan oleh pihak LPSK, termasuk kerjasama dengan penyidik. Dalam arti ada pengawalan terhadap diri dia, dia ditempatkan di safe house, dia mendapatkan nasihat hukum, ya, dia mendapatkan mungkin termasuk untuk biaya dia selama dia dalam pelindungan. Tetapi status dia sebagai justice kolaborator belum ditetapkan. Status VGC itu merupakan kewenangan majelis hakim. Nanti dalam pertimbangan majelis hakim lah apakah permohonan GC yang diajukan oleh LPSK terhadap si Baradae ini bisa diterima atau tidak. Majelis hakim atau melihatnya dengan pertimbangan selama kesaksian yang diberikan oleh Baradae, apakah Baradae sudah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengungkap tindak pidana seperti ini, siapa yang berbuat apa di antara para terdakwa ini, apa peranan dia, bagaimana cara dia memainkan peranannya, apakah secara signifikan itu sudah diungkapkan oleh si Baradae ini. Itulah akan menjadi dasar pertimbangan oleh majelis hakim. Ini semua kita laksanakan agar masyarakat menjadi lebih paham tentang status GC. Oke. Soal GC ini, menurut Anda, apakah layak Baradae mendapatkan GC? Karena dia dianggap dia dianggap sebagai orang yang memiliki peran penting membongkar kasus ini. Agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap fungsinya Baradae, kok kami secara objektif berkeyakinan yang pertama menguak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo CS itu adalah ibu dari Brigadir J. Pada saat peti mati dibawa ke rumah, kemudian tidak boleh dibuka dan diviralkan, ya, dilarang kan untuk memviralkan itu, dan dilarang membuka peti mati karena tangisan ibunya itulah yang istilahnya diviralkan oleh anggota keluarganya, sehingga mendapat perhatian demikian besar dari netizen dan perhatian dari Presiden Jokowi dan Menko Polhukam yang menginginkan ada perkara ini dibuka seterang benderang mungkin, yang diikutin oleh perhatian dari Menko Polhukam. Penguat utama itu adalah ibu dari yang bersangkutan. Sebenarnya saya kok berkeyakinan tanpa peranan dari Baradae, perkara Sambo CS tetap bisa diungkap. Mungkin Anda ingat ya,
perkara Munir, saya maupun Jessica, tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung bahwa Polikarpus itu menaruh racun ke minuman Munir. Yang ada adalah putusan hakim berdasarkan petunjuk yang bagaimana. Termasuk juga Jessica seperti itu, tidak ada yang melihat secara langsung dia menaruh racun di dalam gelas minuman Mirna. Yang ada bersama petunjuk, terutama petunjuknya bagaimana? Petunjuk yang dia peroleh dari keterangan saksi yang ada yang tidak melihat secara langsung, ditambah dengan keterangan ahli forensik, ya, maupun kalau perkara Sambo kan bisa ahli balistik. Di situ ahli tentang racun, kan ada juga ahli racun. Kemudian juga ahli digital forensik dan ahli psikologi forensik dan lain sebagainya, ditambah dengan bukti yang lain. Alat bukti yang lain apa? Bukti surat kan sudah sering kita bahas. BAP kepolisian masuk bukti surat. Kemudian dari keterangan persesuaian antara perbuatan, keadaan, kejadian, kemudian dia dapat petunjuk berdasarkan keterangan saksi yang saya sebutkan tadi, dari saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa. Hakim punya, jadi itu akan menjadi petunjuk dasar pertimbangan majelis hakim. Dan demikian aja tanpa keterangan terdakwa, itu perkara bisa diputus asal majelis hakim punya keyakinan bahwa terdakwa, JPU dapat membuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Itu bisa terjadi seperti itu. Oke, berarti tanpa peran Baradae untuk membongkar kasus ini sebenarnya bisa dilakukan juga? Bisa. Itu sudah ada presiden. Walaupun kita katakan bahwa kita tidak menganut jurisprudensi dalam hal ini. Jurisprudensi bukan satu kewajiban yang wajib diikuti oleh hakim selanjutnya menangani perkara yang identik atau perkara yang sama. Oke, terakhir ini Mister, menurut analisis Anda, berani nggak majelis hakim keluar dari tuntutan JPU? Kalau saya lihat ya, kalau menyangkut tuntutan pidana terhadap PC, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf maupun Baradae, majelis hakim menurut saya punya kebijaksanaan, punya pertimbangan tersendiri. Bisa saja dalam hal ini menimbang bahwa konsideran daripada tuntutan dan strafmat itu kan lamanya ancaman pidana yang dijatuhkan itu ada disparitas yang jauh. Bisa saja untuk PC Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dia naikkan, ya naikkan, tapi untuk Eliezer mungkin dikurangin sedikit. Nah, kalau untuk Sambo menurut saya sesuai dengan tuntutan, karena dikhawatirkan bahwa kalau dijatuhkan pidana mati sesuai dengan konsideran tuntutan, itu polemik dan diskursus dari pemerhati HAM, katanya dari pemerhati hukum maupun publik itu nanti akan berkepanjangan. Nah, karena kita tahulah bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan, dia juga akan mempertimbangkan, pertama itu adalah berkaitan dengan keadilan, social justice, keadilan hukum, legal justice, dan asas sosiologis, aspek sosiologis kemanfaatan. Keadilan hukum itu berkaitan dengan keadilan bagi keluarga korban, kayak korban sudah tidak ada, publik maupun terdakwa. Berkaitan juga dengan legal certainty, kepastian hukum, ya, supaya ini tidak menjadi presiden buruk. Kalau terlalu ringan pidana yang dijatuhkan, ya, itu akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum yang akan datang.
maupun kalau istilahnya putusan yang dijatuhkan itu akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat berkaitan aspek sosiologis, itu juga akan coba dihindarkan oleh majelis hakim. Cukup, Mister. Itu analisa yang sangat menarik menurut saya soal penambahan hukuman terhadap PC, Sudah jelas kira-kira. KM, RR. Jelas sekali, Mister. Mungkin bagi para penonton channel ini bisa komentar bagaimana menurut teman-teman soal vonis hakim, apakah kurang atau lebih terhadap semua terdakwa ini. Terima kasih banyak, Mister, atas bincang santainya. Salam sehat selalu, Mister. Salam sehat selalu. Sampai berjumpa kembali.